Australian Visa dengan subkelas 482 adalah visa skills in demand ya, yaitu visa yang bisa menjembatani teman-teman untuk bisa mendapatkan sponsorship bekerja di Australia. Nah, di video ini saya share mengenai gimana sih caranya untuk mendapatkan pekerjaan apply-nya dari Indonesia yang bisa disponsori ke Australia. Karena maraknya juga ya penipuan gitu ya yang ada terjadi di mana-mana online, dan itu penipuannya bahkan terjadi ke sesama orang Indonesia. Sehingga teman-teman bisa identifikasi apakah ini penipuan atau enggak sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa nonton videonya full ya, nggak setengah-setengah, supaya dapat informasinya juga nggak setengah-setengah gitu. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan job portal ya. Jadi di setiap negara itu kan ada berbeda-beda ya job portal yang terkenal. Seperti kalau di Australia itu orang banyak menggunakan seek.com atau Jora atau Gumtree. Nah, di situ teman-teman bisa apply dan cari gitu ya pekerjaan yang memang available untuk sponsorship gitu. Tapi yang lebih global itu adalah LinkedIn. Jadi LinkedIn itu banyak orang menggunakannya di seluruh dunia ya, sehingga teman-teman yang kalau misalnya belum punya LinkedIn ya bisa bikin, atau kalau memang belum update silakan di-update gitu ya LinkedIn-nya. Jadi supaya teman-teman juga bisa di reach out bagi manager atau recruiter di sana gitu. Jadi misalnya teman-teman let's say punya pengalaman yang mumpuni di bidang software misalnya, dan teman-teman sudah bekerja 5-10 tahun dengan background pendidikan yang oke, dengan bahasa Inggris yang bagus gitu ya, sehingga teman-teman merasa kalau pede nih untuk bekerja di Australia, dan teman-teman bisa reach out recruiter dari LinkedIn atau manager atau misalkan orang yang bekerja di perusahaan yang sama, sehingga teman-teman ya udah bisa message mereka gitu kalau teman-teman sedang mencari pekerjaan di bidang yang itu gitu ya, dan kemudian teman-teman bisa lanjut gitu komunikasi dengan mereka. Teknik yang kedua adalah dengan mencari target perusahaan yang memang sudah jelas dikenal. Misalnya kayak kalau di perusahaan teknologi teman-teman tahu yang namanya Microsoft, Meta, Google, dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau dirasa itu terlalu besar, mungkin teman-teman bisa cari perusahaan yang lebih kecil kayak startup misalnya. Dan kemudian kamu bisa cari gitu ya websitenya, buka website official, dan di situ teman-teman bisa yang namanya mencari di bagian hiring people atau misalkan di bagian work with us gitu ya, dan teman-teman bisa inquiry di situ gitu apakah mereka menerima sponsorship atau enggak gitu untuk pegawai luar Australia gitu. Jadi teman-teman bisa reach out dari websitenya mereka gitu sih. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan referral atau orang dalam ya. Jadi sebetulnya orang dalam itu konotasinya nggak selalu negatif gitu ya kalau di luar negeri atau di Australia. Ini adalah hal yang sangat lumrah ketika teman-teman punya orang dalam dan akan melakukan namanya referral atau job referral. Bahkan dulu di tempat kerja saya sempat kerja di sekolah ya atau childcare setting gitu ya. Nah di childcare itu dulu saya itu perusahaannya cukup besar gitu ya, besar banget sih bisa dibilang, ada puluhan cabang gitu ya. Dan di situ tuh mereka punya program yang namanya referral. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa merekrut teman gitu yang eligible untuk bekerja di perusahaan itu gitu ya, di childcare gitu, pada saat itu kamu akan mendapatkan uang gitu sebesar sekian ratus dolar gitu ya. Jadi dan itu pun dengan catatan orang tersebut harus memenuhi probation, sudah melewati probation selama 3 bulan itu dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa mendapatkan uang gitu ya dari bahkan gitu ya dari suatu perusahaan. Jadi itu memang adalah hal yang sangat lumrah. Nah kalau kamu ada teman gitu ya yang kerja, atau misalkan orang yang memang dulunya adalah bos kamu gitu ya, atau orang yang dulu bekerja sama kamu, yang tahu kinerja kamu tuh seperti apa gitu ya, sehingga mereka bisa bantu untuk refer kamu gitu ke perusahaan itu gitu sih.
Cara yang terakhir yaitu melalui internal perusahaan. Jadi seandainya kamu sudah bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia, namun perusahaan itu adalah perusahaan yang global gitu ya. Let's say dia ada cabang gitu di Australia dan New Zealand atau Australia gitu. Jadi let's say kamu bisa cari melalui recruiter atau misalkan internal perusahaan, apakah perusahaan tersebut ada potensi mensponsori yang ada di cabang Australia, sehingga kamu bisa apply dan kamu bisa ke Australia dengan jalan tersebut gitu ya, atau ditransfer ke cabang Australia. Dan itu sangat possible ya untuk dilakukan, sehingga kamu jatuhnya tuh keren ya, jadi kayak expat gitu sih. Banyak ya bertebaran iklan di sosial media mengenai pekerjaan atau sponsorship yang ada di Australia. Sehingga teman-teman mesti berhati-hati, apalagi kalau pekerjaannya yang disponsorin itu adalah sifatnya informal, seperti kerja di kebun atau di mana gitu ya. Dan kemudian teman-teman diminta untuk bayar gitu. Sehingga itu mesti berhati-hati, karena dari yang saya tahu bahwa kalau misalnya ada perusahaan yang mau mensponsori, itu teman-teman harus melalui seleksinya dulu gitu, ada tesnya ya. Jadi misalnya kayak cara yang saya sebut tadi gitu ya. Let's say teman-teman itu apply, kemudian nggak langsung jebret dapet gitu, nggak bisa, karena mereka itu kan harus menyeleksi kamu, apakah kamu layak atau enggak gitu. Kamu ada tesnya gitu, misalnya kayak software developer tadi gitu ya. Kamu tuh dites dulu, kayak coding atau wawancaranya usernya bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu kan, dan kemudian ada tes bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu, sehingga teman-teman nggak bisa yang langsung kayak gitu aja. Nah, kalau memang ada yang langsung kamu bayar sekian gitu ya ke agent ini dan itu bisa jadi penipuan. Jadi teman-teman mesti berhati-hati dengan modus seperti itu, dan itu banyak dilakukan bahkan sama sesama orang Indonesia gitu. Dan mereka pakai Facebook profile yang nyuri foto orang misalnya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati gitu ya. Dan lagi saya sudah ngebahas ya sebelumnya, apakah di Australia itu untuk bekerja di sana ada agent atau enggak sih, ada LPK atau enggak sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek video saya gitu ya, bahwa di Australia itu untuk bekerja di sana nggak ada yang namanya LPK, seperti kalau kita mau bekerja di Jepang atau misalkan Korea dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman TKI gitu ya mesti berhati-hati ketika akan apply kerja ke Australia, karena memang beda situasinya dengan yang ada di Asia Timur gitu ya. Kalau kita ke sana itu kan ada penyalurnya, dan penyalurnya juga bekerja sama dengan pemerintah gitu. Kalau di Australia itu nggak ada yang seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan teman-teman bisa like, share, subscribe, dan juga follow di Instagram saya di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.